bulan lagi ada bangun yang usia berapa gitu. Karena untuk cukup, karena yang disakitkan mungkin kan yang tersing itu bahkan bulu-bulu kan bagus loh, ini pasang-pasang masuk Melayu untuk nakal. Jadi betul nggak Pak? Nggak ada, masih di Polres. Oh di Polres masih. Iya. Masih dalam. Yang belum jadi. Kursi roda itu kan untuk pasien yang tidak bisa jalan. Pasien-pasien yang betul sakit lampah. Mas asli ini nggak ditarif ya orang berobat di sini? Apa ada memang tarif asli? Teng mriki niku nggih Bu. Aku nggak YouTuber loh, cuma tanya. Teng mriki niku semuanya gratis Bu. Asli ini gratis Asli ya? semua gratis. Demi Allah demi Rasulullah semuanya gratis. Bahkan satu niku iki calone kayak apa niku didamel tempat untuk Mbak cerita. orang-orang ODGJ. Makanya sementara kita tutup. Oh iya. Karena nggih kados niku sing betul sehat kan mlayu-mlayu metu kan. Jadi ngoten niku. Jadi niku kayak gratis. Berarti masuk di sini 10 hari pun tetap nggak bayar ya? Boten. Makan ditanggung sini? Lek kurun dahar, monggo teng sarang santri. Ini mame apa enake? Cuman karena santri itu teng mriki wajib poso 2 tahun, Bu. Oh, wajib. Nggih. Dadi posone niku bilaruh niku maem sing mboten enten rasani. Maem niku memang mboten enten daging-daging, pokoke mboten enten nyawa-nyawane lah. Mana? Kalau teman kan diizinkan gitu. Enggak berdarah. Maksudnya sing enten nyawane sing sakit apa sing sebagainya ngene ya. Iku berasal teng mriki. Oh santri ini. Soalnya kan permintaan dari warga. Ini kan memang kita tidak melakukan pengobatan. Nah, Berarti Mas kemarin itu titipannya dan itulah. Itu kaosnya apa Mas? Enten pro kontra itu pasti Pak. ya. Jadi pro kontra pasti. Berarti ini ada donatur ya. Boten Bu. Ini kan tak sodakoe para jamaah atau pasien sing diberi. Nggih. Jadi kan Yang udah sembuh mungkin nah dia mau tetap gitu ya. makanya lek memang jenengan gadah yoga ajeng ngaji insyaallah mungkin lek padepokan sing dhuwur niku lantai 2 niku itu pun dados itu mungkin dicolong di pengajian. Ini sing santri pondok nggih pondok, sing Mas santri ini nanti dibangun kayak SMP, SMA, SD gitu enggak? sementara rencanane pondok iki. Formal, akademisnya yang formal gitu enggak? Insyaallah rencana ke depannya insyaallah lek Allah paling masih termasuk santri sini. nggih kok santri iki Pak. Namanya siapa? Dalam kula Kang Ujid. Nggih. Mbak Soti Dalam udah bukan Nurjat sejati. Oke, monggo. Kas Satria Nurjat sejati. Ini saya wawancara dengan santrinya. Lebih setahun. Oh masih berarti ada puasa loh. Santrinya ini loh ini. Pak Mujid namanya. Nggih lek bagian keamanan kan memang 3 hari bawaan positif. Jadi setiap Senin, dina Selasa, Rabu, Kamis poso. Jadi keadaannya padha meriah, awake dhewe anu nggih mboten poso mboten loro. Wis berarti sakit nopo bebas ya. Dalam Sakit kan nggak tentu orang sembarang penyakit. teng mriki niku soalnya nggih mboten ibaratnya mboten saged ngobati wong mboten. Teng mriki namung ndongakne mawon. Jenenge wong donga niku kan urusan mari, urusan waras bisa sing paring. Nggih, namung lantaran nggih. Ini ada berapa? Kurang lebih kita sekitar 80-an. 80 santri. Bukan tidak harus dipijat. Mboten Bu, itu mriki niku tidak ada pijet Bu. Itu mriki niku mediane pengobatan itu dengan kunir. Ini rukiah, terapi kali kunir. Yang diterapi niku nggih mriki. Kaputen nggih. Kaki. Ya. Terus bagian mriki. Itu butuh pemijatan. Contoh gitu apa tuh gitu. Ini pemijatan nggih butuh enten mau butuh terakhir kan. Kan jadinya nyentuh perempuan yang bukan muslim kan itu betul. Harum itu. Masih kalau untuk pengobatan kan bang itu. Makanya boleh menyentuh nih. Hanya bukan titik-titik. Cuma kunir aja ya. Oke. Jadi tembikin pengobatan nggak lewat kunir kali madu.
Mana jenengan? Boleh minta foto ya? Foto siap. Bagus. Jadi rek, selain jenengan ajeng ini anak jenengan gratis. Oh, masih minta foto loh. Sekolah gitu ya berarti ya. Oke. Sampai minta foto ibu kentan. Dari pakaiannya, makannya, minumnya, ya semua gratis. Foto karo Tidak ada pungutan biaya sama sekali. Mas di gitar mau Nah, ini teman dari gitar ini. Enggak sadar dong. Siap. Siap. Ini suasana Padepokan sore hari guys. Nggih, siap. Ini tak foto nih Nul. Aku juga dong. Santri paling cilik nomor piro Mas? Teng mriki sing paling Kameramu. Mulai oleh kesini lah. ya santri itu bukan terbatasan itu. Paling cilik nih kini Mas. Udah tahun masuk udah boleh. Dalam SMP. kita tahu. Nul tahun masuk ngomong lah. Dereng mungkin Bu Allah ke depannya. Oh rencana misalnya. Rencana mungkin insyaallah ke Udah depannya. ada berkata kabeh. Jadi kalau santri cilik kan ibaratnya mungkin ngaji mawon mungkin langsung ngeling betul no. Lagi kayak. Ya Nul ganti Nul. Maksudnya mulai di sini bangun mulai kampus. Oh iya. Pembangunan ini pun lama tuh Pak. Tapi padepokan yang lama tuh. Mas sebentar lihat kamu. Kamera Mas 1 2 3. Nggih, siap. Mas izin Pak. Siap. Izin pulang. Barakallah. Bayar monggo. Nuwun dimanfaat. Monggo Bu, Mbak. Yes, Paduan berkata padua Pak Ani. Terus gini ya, ini dengan fenomena yang terjadi saat ini dengan keadaan huru hara, terus banyak yang menghujat beliau seperti ini, macam-macam lah intinya seperti itu. Nah, kira-kira menurut pemikiran jenengan bagaimana ini? kalau menurut pemikiran saya pribadi ini suatu berkah. Justru suatu berkah ya? Alasannya kenapa kok justru suatu berkah ya? Yang pertama, yang tadinya mungkin kita di sini dituntut untuk memang benar-benar melayani umat. Jadi waktu kita itu bukan hanya banyak kita korbankan untuk umat, bahkan untuk keluarga pun banyak kita korbankan. Jadi dengan adanya keadaan seperti ini sekarang, ini malah jadi berkah buat kami semua. Yang pertama, yang tadinya kita harus dipaksa ibaratnya itu melayani umat jam sekian sampai pokoknya kadang kita mau makan sendiri itu loh sampai kalah, Sampai lupa ya? sampai lupa waktu dan sebagainya, karena emang dituntut untuk melayani umat. Tapi sekarang makan bisa sehari sampai 2 kali sampai 3 kali ya kan, jam istirahat kita juga ini. Terus yang paling saya senengin adalah apa? Setiap malam Jumat, gitu. Setiap malam Jumat, mulai hari Kamis malam Jumat saya bisa pulang ke rumah ke tempat istri saya. Dulunya nggak bisa ya dulu. Waduh, kalau dulu tuh masa sebulan sekali itu hanya 3 hari. Oh, jenengan sudah keluarga juga ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah keluarga. Putranya berapa? Alhamdulillah saya 2. Terus ini tadi saya jadi bertanya, kebanyakan selama ini sering untuk waktunya untuk melayani umat. Itu maksudnya gimana? Jadi di sini tuh kalau waktu kemarin itu memang kita istirahat itu hanya setelah subuh kita ngaji, habis ngaji, jam 7 pagi bersih-bersih, kita baru bisa istirahat. Itu pun istirahatnya dibatasin sampai jam 11. Sampai jam 11. Di jam 11 siang itu kita harus sudah bangun, kita harus sudah persiapan, bahkan santri dioper-oper harus sudah siap jam 1 pep, itu harus sudah siap. Siap untuk apa ini? Untuk melayani umat. Jadi baik yang mau pengobatan atau baik yang mau rupiah atau yang mau konsultasi atau memang hanya sekedar untuk silaturahmi saja. Dan itu pun nggak ada batas waktu. Gitu ya. Jadi wis kayak waktu full gitu ya. Makanya kalau dulu kan sering santri banyak yang sakit itu sebenarnya bukan sakit karena apa, saking kecapean. Oh gitu, saking capeknya gitu ya.
Terus ngomongin rupiah tadi kan. Nah ini sementara nggak izin belum keluar ini berarti rupiah juga libur tadi kan? Apa rupiah masih jalan kalau rupiah? Kalau rupiah itu mendoakan. Mendoakan betul. Jadi kalau memang ada saudara-saudara kita yang datang ke sini untuk didoakan ya, namanya kita orang Islam bisanya cuma mendoakan ya kita doa. Kita doakan. Oh iya. Yang untuk itu kan memang untuk praktek yang pengobatan gitu ya. Terus selama kesan-kesannya selama jenengan jadi Di sini nah, tidaknya atau tinggal selama sama abahnya itu gimana? Bahagia. Alhamdulillah bahagia, berarti sangat menikmati, sangat bersyukur gitu ya. Bukan hanya sangat menikmati, tapi saat saya bersama dengan beliau, itulah kebahagiaan saya, dan itulah kebahagiaan yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Yang pertama, kenapa saya bilang bahagia? Yang tadinya mungkin saya bukan orang Islam, ya kan, kasarnya ngomong jadi wong Islam tapi sholat isi bolong-bolong. Tapi dengan adanya beliau, alhamdulillah, memang benar di sini dipaksa kan. Yang namanya ibadah di sini dipaksa, puasa itu dipaksa di sini. Bahkan santri itu harus bangun malam, mandi malam, sholat malam, itu harus. Mandi malam, sholat malam, itu harus. Dan Itu berarti ya? bukan hanya wajib, harus di sini. Harus. Bahkan kalau santri yang nggak mau bangun malam disiram, enggak ya. Dan memang dibangunkan, harus mandi malam, harus sholat malam. Makanya di sini sampai dibikin absen. Jadi yang nggak absen, yang di absen di situ kok nggak ada. Besok pagi waktu malam. Oke. Iya, waktu sholat malam nggak ada, di absen nggak ada. Itu besok pagi ngadep sama apa? Kenapa? Kalau hukumannya nggak ada hukuman. Tegur lah. Cuman di sini kalau sampai 3 kali kita berturut-turut nggak mandi malam, nggak sholat malam, nggak mau ikut hal itu, peraturannya itu enggak. Dipulangkan gitu ya? Harus pulang. Karena kata Abah, saat di sini nggak mau melihat orang yang nggak mau mandi malam. Di sini memang diajarin. Orang apa selalu mengatakan sampai di sini mau gini silakan. Yang penting sampai mau sholat, sampai mau itu tidak mau baru kita rekam. Waktu sholat malam itu sampai kita rekam. Dan itu langsung kita kirimkan kan. Dan itu kalau sampai nggak ada, itu harus ketemu sama Abah. Alasannya apa? Kok nggak mau mandi malam, nggak mau sholat malam, nggak apa? Berarti pada saat bangun malam itu berarti abahnya juga ikut juga? Oke. Berarti sholat berjamaah di musola sendiri ya biasanya? Berjamaah. Oh berjamaah. Gitu ya. Jadi kita kan dari orang luar kemarin kan nggak tahu ya kan, cuma nggak tahu tentang ajaran yang diajarkan di Padepokan ini seperti apa kita kan nggak tahu karena cuma ini hanya ya juga mirip-mirip pesantren kan kayak gitu kan. Kemarin sudah kita ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah juga seperti itu gitu. Terus ini ya yang bikin kita penasaran, kok kebanyakan yang di sini tuh kok bukan orang Blitar, kayaknya nggak ada ya? Ada ya orang Blitar, tapi kebanyakan luar Blitar ya. Dari Blingi ada, Itu ada dari Blingi juga ada gitu ya. Terus memang untuk biaya untuk santri memang nggak ada nih ya. Jenengan bisa cek sendiri, sama bisa tanyakan ke santri. Jadi di sini itu mulai dari makan, minum, pakaian, bahkan peralatan mandi, itu semua gratis. Bukan hanya gratis, itu semua Abah yang ngurusin. Beliau sendiri yang ngurus itu ya? Oke. Jadi beliau yang ngurus. Saya pribadi contohnya, saya punya anak, saya punya istri. Anak saya, istri saya, itu semua diurusin.
Jadi kembali saya tegaskan, kalau di sini ada yang ngomong, wah di Padepokan itu ada gaji per bulan sekian-sekian seperti orang kerja, seperti perusahaan, suruh datang orang. Ayo kita lihat. Kita di sini tuh mengabdi. Kita di sini mengabdi, melayani umat. Dan Abah sendiri itu tidak pernah membiarkan orang yang di sini belajar, santri yang di sini belajar ikut mengabdi melayani umat dengan beliau itu dibiarkan, itu kan semua diperhatikan. Jadi yang punya kayak jenengan, yang punya keluarga, sampai keluarganya juga diperhatikan sama beliau gitu ya, sampai seperti itu ya. Bukan hanya diperhatikan, tapi diurusi, intinya diurusi, dicukupi lah, nah, dicukupi sampai seperti itu ya. Tapi kalau namanya diperhatikan kan bisa cuma dilihat saja. Tapi kalau diurusi, Bisa makan minumnya sekarang terus kabeh Keperluannya, intinya keperluannya dicukupi ya. makanya kalau orang bilang seperti ini salah besar, karena jenengan belum tahu. Makanya saya sebenarnya dari kemarin banyak sih yang pengen tanya ngobrol ke saya. Ini sebenarnya saya males ya. Saya tuh terus terang kalau ada yang nanya gini, sebenarnya tuh hati saya ini marah. Hati saya marah. Tapi mata saya ini loh, makanya kenapa sampai kacamata? Karena ini hati saya marah tapi sakit luar biasa. Kok sampai koyo ngene tenan toh? Kowe iki gak ngerti asline. Lek kowe ngerti asline, kenyataannya koyo opo nang Padepokan. Isin sampean ngelek-ngelek. Apalagi sampai ngelek-ngelek apa? Isin sampean. Nah, karena memang kan orang luar nggak tahu kan itu kan, iya kan? Jadi, makanya orang ngerti, orang usah ngerti. Makanya saya cuma lihat kalau, makanya saya tuh sampai sekarang melihat unsur aja males. Oke, monggo. Males, terus kenapa males? Kenapa males? Intinya lu isi semua orang aja. Iya. Kenyataan loh bukan. Cuman yang bikin saya kuat itu saya punya apa? Bukan punya nih, apa namanya itu? Saya pernah mendengar. Jadi saya punya guru ngaji saya itu, beliau itu pernah nasihati saya seperti itu. Jadi beliau mengutip suatu dalil dalam hadis, man goyaro ahohu bidan bin lam yamut hatta ya'lamu. Jadi sopo sing menghinakan saudara sama muslim, maka di dia tidak akan mati sebelum dia melakukan seperti apa yang dia lakukan. Sampai mengatakan beliau itu pendusta, sampai mengatakan beliau itu maling, demi Allah sampai nggak akan mati sebelum sampai jadi maling, demi Allah sampai nggak akan mati sebelum sampai melakukan sebagai pendusta. Dari itu saya sampai yakin bahwasanya dengan adanya beliau dihina, dengan adanya kami sini dihina, akan dicaci maki, monggo silahkan, tapi ingat dan ingat. Gitu. Maka saya tenangkan, monggo silahkan sama bilang. Karma Pasti. Kaya lek cara Jawa ini hukum karma kan seperti itu. Nah ini jadi kan secara agama kan seperti itu. Makanya saya kemarin tuh mau ke sowan tempatnya para yai, saya ziarah ke makam-makam para wali. Kemarin dengar-dengar ke makam-makam kemana itu, apa itu tujuannya kan? Ya intinya gini kan, apa itu selalu mengatakan ketika jenengan itu merasa hatinya itu susah, sedih atau resah gelisah, datanglah kekasih-kekasih dan tempat yang paling nyaman itu ada di makam. Betul. Karena di situ isinya hanya orang-orang yang sudah nggak ada semua. Ketika kita duduk di makam, itu sampean pasti akan berpikir, Assalamualaikum enggak? Jadi yang namanya di makam itu nanti kita gagai kaya apa sampai, kuati kaya apa sampai, pintere kaya apa sampai, bakal sampean dipendem, dikubur, bakal mati. Jadi
Jadi dengan adanya kita pergi ke makam, riadoh di makam, para wali dan sebagainya, itu untuk mengingatkan awak dia gak oleh sombong, awak dia gak oleh gumudi dan sebagainya. Karena bakalnya mati. Mengingatkan akan kita ya bakalnya mati gitu ya. Nah, Kan di ini situ. kan bakalnya mati kan. Nah, sing kita pikirkan sak bare mati gitu. Nah, Apa Wah, salah? iku. Iya kan? Wes sempurna wae mana. sing marai ketar-ketir. Wes sudah mati. Gimana? Sananya. Padahal ya kuwi mau lek sak bare awake dhewe mati kemudian wis dijamin swargane iki Kanjeng Nabi sing wis dijamin swargane iki lho. Kanjeng Nabi kok dijamin swargane. Iku ibadah Kanjeng Nabi bahkan sampai diterangkan itu Kanjeng Nabi itu ibadah lho sampai sikile. Ini toh. Oke, betul. Nggih mboten niku. Padahal pun dijamin ya. Padahal pun dijamin swargane lho. Masih melakukan ibadah yang Luar biasa. biasa. Ada itulah. Oke. Cukup ya, Kak? Nggih, matur nuwun. Matur suwun banget atas waktunya dalam bincang-bincang ini. Terima kasih. Jadi teman-teman para sahabat yang kemarin penasaran, sekarang sudah saya kasih tahu dan sudah langsung dengar jawabannya dari beliaunya, pengawal beliau kemarin yang pada tanya. Teman-teman yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Mekah, inilah sosok pengawal beliau dan ini tadilah penjelasannya beliau mengawal beliau kemanapun. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah. Sebentar Mbak. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam ridho Allah. Mudah-mudahan kita tetap diakui menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Siap. Mas, Nggih, barakallah. Nggih. Kenalkan, nama saya Mujid. Siapa Kang? Mujid. Mujib. Nggih. Oke. Mujid Abdurrahman. Itu nama saya. Abdurrahman. Terus aslinya dari mana Kang? Nggih, siap. Saya dari Lampung. Oh dari Lampung. Nggih. Nah ini sekarang gini kan, sebenarnya saya dari kemarin ya pengen bikin konten kali. Siap. Nah ini kira-kira apa ya? Jadi tugas jenengan itu sebenarnya apa? Kalau tugas kita sebagai keamanan itu sebenarnya itu nggak jauh beda dengan keamanan yang lain. Jadi tugas pokoknya atau inti tugasnya adalah menjaga, mengamankan, melindungi aset-aset dari padepokan, entah itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Itulah tugas keamanan. Keamanan. Nah terus ini kok dari selama beberapa hari, selama beberapa saya membuat konten, kayaknya yang selalu mendampingi sampean Kang. Apa memang khusus tugasnya dari Gus itu sampean sendiri apa gimana? Nggih, saya jawab ya. Nggih. Saya memang keamanannya beliau, saya memang pengawalnya beliau. Oh, jadi tugas saya memang pertama saya memang menjaga beliau, warga beliau. Itu memang tugas saya, itu kewajiban saya. Oh, berarti memang kalau misalkan ada acara di sini atau di apa, berarti zaman selalu memang ada di dekat beliau gitu ya berarti ya? Nggih, karena saya sebagai anak yang paling tua. Oh, paling tua dalam artian berarti paling lama di sini apa? Bukan, dalam artian seperti ini. Jadi di sini itu perlu jenengan semua ketahui, di padepokan itu kita semua itu bukan hanya sebagai santri, tapi di sini kita itu memang menjadi anak beliau. Dan kebetulan saya memang di sini sebagai anak beliau yang paling tua dalam artian umurnya. Itu karena memang saya ini termasuk anaknya beliau yang paling tua. Jadi udah sepantasnya dan memang wajib saya untuk menjaga beliau. Gitu. Terus kira-kira prinsip jenengan dalam rangka menjaga beliau dan padepokan itu apa kan? Kalau prinsip saya sebenarnya itu
nggak jauh beda dengan keamanan yang lain. Karena memang didikan saya juga memang didikan keamanan seperti umumnya. Gitu ya. Jadi memang dididik untuk keamanan juga memang ya. Gitu. Terus gini Kang, ini dengan fenomena yang terjadi saat ini dengan keadaan huru hara, terus banyak yang menghujat beliau seperti ini, macam-macam lah intinya seperti itu. Nah, kira-kira menurut pemikiran jenengan bagaimana ini? Kalau menurut pemikiran saya pribadi, ini suatu berkah. Justru suatu berkah ya. Alasannya kenapa kok justru suatu berkah deh? Yang pertama, yang tadinya mungkin kita di sini dituntut untuk memang benar-benar melayani umat. Jadi waktu kita itu bukan hanya banyak kita korbankan untuk umat, bahkan untuk keluarga pun banyak kita korbankan. Jadi dengan adanya keadaan seperti ini sekarang, ini malah jadi berkah buat kami semua. Yang pertama, yang tadinya kita harus dipaksa ibaratnya itu melayani umat jam sekian sampai pokoknya kadang kita mau makan sendiri itu loh sampai kalah, Sampai lupa ya. sampai lupa waktu dan sebagainya, karena memang dituntut untuk melayani umat. Tapi sekarang makan bisa sehari sampai 2 kali sampai 3 kali ya kan, jam istirahat kita juga ini. Terus yang paling saya senengin adalah apa? Setiap malam Jumat gitu, setiap malam Jumat, mulai hari Kamis malam Jumat saya bisa pulang ke rumah dengan ke tempat istri saya. Dulunya enggak bisa ya dulu. Waduh, kalau dulu tuh masa bulan sekali itu hanya 3 hari. Oh, jenengan sudah keluarga juga ya? Iya, alhamdulillah ada. Alhamdulillah sudah keluarga. Putranya berapa? Alhamdulillah saya 2. Terus ini tadi saya jadi bertanya, kebanyakan selama ini sering untuk waktunya untuk melayani umat. Itu maksudnya gimana? Jadi di sini tuh kalau waktu kemarin itu memang kita istirahat itu hanya setelah subuh kita ngaji, habis ngaji, Halo. jadi jam 7 pagi habis kita bersih-bersih kita baru bisa istirahat. Itu pun istirahatnya dibatasin sampai jam 11. Sampai jam 11. Di jam 11 siang itu kita harus sudah bangun, kita harus sudah persiapan, bahkan santri dioper-oper harus sudah siap jam 1 set, itu harus sudah siap. Siap untuk apa itu? Untuk melayani umat. Jadi baik yang mau pengobatan atau baik yang mau rupiah atau yang mau konsultasi atau memang hanya sekedar untuk silaturahmi saja. Dan itu pun nggak ada batas waktunya. Ya ada sebatas gitu ya. Jadi wis kayak waktu full gitu ya. Iya. Makanya kalau dulu kan sering santri banyak yang sakit itu sebenarnya bukan sakit karena apa, saking kecapean. Oh gitu, saking capeknya gitu ya. Terus ngomongin ruqyah tadi kan. Nah ini sementara nggak izin belum keluar ini berarti ruqyah juga libur tadi kan? Apa ruqyah masih jalan kalau ruqyah? Kalau ruqyah itu mendoakan. Mendoakan betul. Jadi kalau memang ada saudara-saudara kita yang datang ke sini Untuk didoakan. minta didoakan ya, namanya kita orang Islam bisanya cuma mendoakan ya kita doakan. Kita doakan ya. Yang untuk ditutup kan memang untuk praktek yang pengobatan gitu ya. Terus selama kesan-kesannya selama jenengan jadi istilahnya atau tinggal selama sama abahnya itu gimana? Bahagia. Alhamdulillah bahagia, berarti sangat menikmati, sangat bersyukur gitu ya. Bukan hanya sangat menikmati, tapi saat saya bersama dengan beliau, ikut dengan beliau, itulah kebahagiaan saya, dan itulah kebahagiaan yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Yang pertama, kenapa saya bilang bahagia? Yang tadinya mungkin saya ini bukan orang benar, ya kan, kasarnya ngomong jadi wong Islam tapi sholat isi bolong-bolong, tapi dengan adanya beliau, alhamdulillah, memang benar di sini dipaksakan. Yang namanya ibadah di sini dipaksa, puasa itu dipaksa di sini. Bahkan
santri itu harus bangun malam, mandi malam, sholat malam, itu harus. Dan Wajib itu berarti ya? bukan hanya wajib, harus di sini. Harus. Bahkan kalau santri yang nggak mau bangun malam disiram, enggak ya. Jangan yang dibangunkan, harus mandi malam, harus sholat malam. Makanya di sini sampai dibikin absen. Jadi yang nggak absen, yang di absen di situ nggak ada. Besok pagi Waktu malam? Enggak. Jadi waktu sholat malam nggak ada, di absen nggak ada. Itu besok pagi ngadep sama apa? Kenapa? Kalau hukumannya nggak ada hukuman di sini. Ditegur. Cuman di sini kalau sampai 3 kali kita berturut-turut nggak mandi malam, nggak sholat malam, nggak mau ikutin hal itu, peraturan itu pulang. Oh, dipulangkan gitu ya? Harus pulang. Karena kata apa? Saya di sini nggak mau melihat orang yang nggak mau mandi malam. Di sini memang diajarin begitu. Makanya apa saya mengatakan sampai di sini mau ini silakan monggo. Yang penting sampai mau sholat, sampai mau puasa. Itu sih. Makanya setiap malam itu baru kita rekam. Waktu sholat malam itu santri kita rekam. Dan itu langsung kita kirimkan ke aku. Dan itu sama apa dicek. Kalau sampai nggak ada, itu harus ketemu sama apa, alasannya apa, kok nggak mau mandi malam, nggak mau sholat malam, apa. Berarti pada saat bangun malam itu berarti abahnya juga ikut juga? Nggih. Berarti sholat berjamaah di musola sini bareng-bareng atau sendiri-sendiri ya biasanya? Berjamaah. Oh, berjamaah gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita kan dari orang luar kemarin kan nggak tahu ya kan, cuma nggak tahu tentang ajaran yang diajarkan di Padepokan ini seperti apa kita kan nggak tahu karena cuma ini hanya ya juga mirip-mirip pesantren kan kayak gitu lah. Kemarin sudah kita ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah juga seperti itu gitu. Terus ini ya yang bikin kita penasaran, kok kebanyakan yang di sini tuh kok bukan orang Blitar, kayaknya nggak ada ya? Ada ya orang Blitar ya? Tapi kebanyakan luar Blitar ya? Dari Belingi ada. Itu ada dari Belingi juga ada gitu ya. Terus memang untuk biaya untuk santri memang nggak ada ini ya? Jenengan bisa cek sendiri, sama bisa tanyakan ke santri sendiri. Jadi di sini itu mulai dari makan, minum, pakaian, bahkan peralatan mandi itu semua Gratis. bukan hanya gratis, itu semua apa yang ngurusin. Beliau sendiri yang ngurus itu ya? Jadi beliau yang ngurus. Saya pribadi contohnya, saya punya anak, saya punya istri. Anak saya, istri saya, itu semua diurusin. Ini kembali saya tegaskan, kalau di sini ada yang ngomong, wah di Padepokan itu ada gaji per bulan sekian-sekian seperti orang kerja seperti perusahaan. Suruh datang orang. Ayo kita lihat. Kita di sini itu mengabdi. Indonesia itu kita. Kita di sini mengabdi, melayani umat. Dan Abah sendiri itu tidak pernah membiarkan orang yang di sini belajar, santri yang di sini belajar ikut mengabdi melayani umat dengan baik itu dibiarkan, itu semua diperhatikan. Berarti yang punya kayak jenengan, yang punya keluarga sampai keluarganya juga diperhatikan sama beliau gitu ya, sampai seperti itu ya? Bukan hanya diperhatikan, tapi diurusi. Intinya diurusi, dicukupi lah. Nah, Dicukupi sampai seperti itu ya. tapi kalau namanya diperhatikan kan bisa cuma dilihat saja. Tapi kalau diurusi, Bisa makan minumnya sembarang. bisa kabeh ya. Keperluannya. Keperluannya, intinya keperluannya dicukupi yang seperti itu. Makanya kalau orang bilang seperti ini salah besar, karena hubungan belum tahu. Makanya saya sebenarnya dari kemarin banyak sih yang pengen tanya ngobrol sama saya. Terus sebenarnya saya males, Bang.
Nah, saya tuh terus terang kalau ada yang nanya gini, sebenarnya tuh hati saya ini marah. Hati saya marah. Tapi mata saya ini loh, maka kenapa sampai kacamata? Gitu. Karena itu hati saya marah tapi sakit luar biasa. Kok sampai kau yang ini tenan toh? Kowe iki gak ngerti asli nih. Lek kowe ngerti asli nih, kenyataannya kayak apa nang padepokan. Isin sampean ngelek-ngelek. Apalagi sampai ngelek-ngelek abah. Isin sampean. Nah, Karena memang kan orang luar nggak tahu kan itu kan, iya kan. jadi makanya kalau orang ngerti, orang usah ngerti. Oh, makanya saya cuma kalau makanya saya tuh sampai sekarang lihat YouTube aja males kan. Oke, enggak. Males. Terus kenapa males? Kenapa males? Ini tidak nukurin semua orang ngerti. Iya. Kenyataan loh drama. Cuman yang bikin saya kuat itu saya punya apa? Bukan punya gitu, apa namanya itu? Saya pernah mendengar. Jadi saya punya guru ngaji saya itu, beliau itu pernah nasihati saya seperti ini. Jadi beliau mengutip suatu dalil dalam hadis, man huwayaro ahoku bidantin lam yamut hatta ya'lamu. Jadi sopo sing menggunakan saudaranya sama muslim, maka di situ dia tidak akan mati sebelum dia melakukan seperti apa yang dia lakukan. Sampan mengatakan beliau itu pendusta, sampan mengatakan beliau itu maling, demi Allah sampan nggak akan mati sebelum sampan jadi maling, demi Allah sampan nggak akan mati sebelum sampan melakukan sebagai pendusta. Dari situ saya kembali yakin bahwasanya dengan adanya beliau dihina, dengan adanya kami sini dihinakan, dicaci maki, monggo silahkan, tapi ingat dalil itu. Gitu. Masa tenang, monggo silahkan sama beliau. Karma pasti kaya lek cara Jawane hukum karma kan seperti itu. Nah ini jadi kan secara agama kan seperti itu. Makanya saya kemarin tuh mau kesowan tempatnya para yai, saya ziarah ke makam-makam para wali. Kemarin dengar-dengar ke makam-makam kemana itu, apa itu tujuannya kan? Ya ini gini kan, apa itu selalu mengatakan ketika jenengan itu merasa hatinya itu susah, sedih atau resah gelisah, datangilah kekasih-kekasih. Dan tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman itu ada di makam. Gitu, betul. Nah di situ isinya hanya orang-orang yang sudah nggak ada semua. Ketika kita duduk di makam, itu zaman pasti akan berpikir, Assalamualaikum dan. Jadi yang namanya di makam itu nanti kita akan lihat gagah kaya apa sampean, kuwate kaya apa sampean, pintere kaya apa sampean. Bakal sampean dipendem, dikubur, bakal mati. Jadi dengan adanya kita pergi ke makam, riadoh di makam, korwal dan sebagainya, itu untuk mengingatkan awak dhewe gak oleh sombong, awak dhewe gak oleh gumedi dan sebagainya. Karena bakal mati. Mengingatkan akan kita ya bakal mati gitu ya. Intinya kan di situ. Bakal awak dhewe mati kan. Nah, sing kita pikirkan sabari mati gitu. Nah, Apa salahnya? Nah, iku. Ini kan Wes sing marai ketar-ketir sudah mati gimana sananya. kalau ya itu mau oleh sabari awake dhewe mati kemudian wis dijamin swargane iki Kanjeng Nabi sing wis dijamin swargane iki lho. Kanjeng Nabi wis dijamin swargane. Iku ibadah Kanjeng Nabi, bahkan sampai diterangkan itu Kanjeng Nabi itu ibadah lho sampai sikile. Iya kan? oke, betul. Nggih mboten niku. Oke. Padahal pun dijamin ya. Padahal pun dijamin swargane. Masih melakukan ibadah yang Luar biasa. Oleh itulah. Oke. Cukup nggak ya? Nggih, matur nuwun. Matur suwun banget atas waktunya dalam amin. Alhamdulillah bisa ketemu sama
Kusnya. Ayo main volley dulu. Iya. Langsung. Aduh. Masa langsung koyok. Wah, apaan ini Pak Ansip nih? Sapam. Main dulu. Sini. Alhamdulillah. Ada tamu dari Malaysia nih. Oh iya, ada tamu dari Malaysia ya. Soalnya kalau malam saya itu udah dua kalau malam. Akan anak saya ini lagi kelas 6. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, Amin. anak yang sukses dan berbakti sama orang tua. Amin. Jadi orang tua itu nggak mudah karena selain harus memberikan makanan tohir, orang tua juga harus memberikan makanan batin. Yaitu orang tua itu harus bangun malam terus doain anak. Karena doa yang paling mustajab itu ya dari panjenengan sendiri. Kalau dari saya itu nomor Barukan lantaran panjenengan gitu. siap doa panjenengan. Itu ibunya. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Dari mana Ibu? Malaysia. Malaysia. Iya. Ngomong naik, duduk sini, duduk dulu. Sini duduk. Barakallah. Alhamdulillah. Yum. Minta lah. Ya ini yang nomor 3, ini yang nomor 2. Ada perempuan nomor 2. Malaysianya mana Ibu? Kelantan. Kelantan. Dia sering ada. Saya tinggal sempadan Thailand. Daerah mana itu Bu? Daerah Rantau Panjang. Oh, negaranya? Negara Malaysia. Oh, dari Malaysia. Dia sempadan sebelahnya Thailand, sebelahnya Malaysia. Sama ya, Malaysia sama ya. Kayak saudara gitu ya. Serumpun lah, serumpun. Bahasanya sama ya. Melayu sama. Ibu asli Malaysia atau warga negara Indonesia? Asli Malaysia. Oh, warga negara Malaysia. Satu nenek saya dulu Sumatera. Oh, tapi Sebelah mak. aslinya dulunya Sumatera. Bapak. Iya, Bapaknya Sumatera. Bukan bapak, Datuk. Datuk. Tapi udah menjadi warga Malaysia. Siap. Oke, nanti insya Allah habis sholat maghrib ya. Sholat maghrib. Iya. Saya selalu tengok di dalam FB YouTube kan. Siap. Tengok macam sama. Ada yang santri-santri saya kenal. Kami sholat maghrib kita ngobrol-ngobrol. Tapi yang jelas ketika kesini yang penting diniatkan untuk silaturahmi. Memang hati saya begitu. Karena silaturahmi itu sudah mencakup semuanya, termasuk menjauhkan segala bala, menghilangkan penyakit, tambah umur dari silaturahmi. Nanti yang lainnya bonus. Yang penting niatkan silaturahmi, terus doa seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, bahwa apapun yang kita lakukan itu kekuatan terbesar kita itu sabar dan sholat, dan doa itu sebagai bentuk kita itu sebagai hamba. Jadi yang terpenting ada tata cara doanya gitu. Tapi ini kayaknya ada masalah yang berkaitan dengan penjualan juga. Ibu, Ada juga. Ada Gus. ada yang mau dijual? Ada. Saya dah capek jual. Sudah tahu Gus. Kayaknya yang mau dijual di rumah ya. Kenapa rumah harus dijual? Rumah tu itu perniagaan saya. Rumah apa? Rumah apa, hotel? Nah, itu hotel budget. Hotel budget. Lepas tu, masa dulu sudah jatuh perniagaan saya. Lepas tu banyak ada hutang apa elektrik ni 100,000 macam tu, 1 sekarang baru nak naik, tapi saya sudah tua ya. Mau buat amal pun
tak cukup. Bila buat amal orang panggil, kejap orang panggil kan, saya duduk situ juga. Jadi pengurus kan nak jaga pekerja. Pekerja buat tak betul, saya hati marah. Macam marah, jadi saya tak suka marah orang. Jadi dosa saya. Nanti buruk sangka pekerja kan, saya dosa. Siap. Jadi saya mau suci, duduk suci. Jadi itulah kalau boleh saya jual, saya buat hutang saya hati saya nak sisanya tumpang bagi apa? Bagi di sini separuh sikit ya. Jadi untuk akhirat saya macam tu. Supaya hati tenang buat dapat dekat dengan Allah. Nak belajar dengan Gus bagaimana nak mendekati Allah tu. Saya ambil selawat Gus lalu itu juga. Tapi saya adalah saya buat juga lah selawat tu. Sholawat itu kalau di dalam pesantren namanya sholawat marifat, sholawat nurin dan sholawat marifat, atau sering juga disebut sebagai sholawat perisai dari hati yang indah gulana, yang suka dan sebagainya. Karena ketika kita ingin hati kita bersih, yang penting jangan suudzon. Hati kita nggak susah dan sengsara, itu yang penting nggak suudzon kepada Allah dan kepada manusia. Karena yang menurut kita buruk belum tentu buruk, gitu. Yang kita anggap baik juga belum tentu juga baik, karena kita belum tahu akhirnya. Nanti kalau masalah jual barangnya, yang penting orang menjual barang itu tahu secara batiniah gitu. Karena orang jualan itu sama seperti seorang yang menempatkan satu barang. Contoh kayak kita jualan rokok atau jualan apalah, kita kan hanya menempatkan satu barang di sini kan gitu ya. Tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli barang ini kan Allah. Nah ini yang jarang orang pahami, sehingga semuanya hanya atas dasar logika gitu. Dia jualan apa aja, dia pikir ya dia yang menjual itu, padahal dia hanya menempatkan sesuatu di situ. Tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli barang itu kan Allah. Makanya ada orang di pasar rame kayak tetap aja laku. Nah itu karena hatinya sudah tertuju pada Allah. Nah itu yang paling penting. Ya macam mana? Iya. Siap. Awas jatuh. Saya hanya terima kasihlah sudi datang ke saya. Insya Allah jawabin doa. Yang penting saling mendoakan aja. Alhamdulillah. Di sini itu sebenarnya yang paling penting ketika ada orang yang datang, tujuan kita hanya ketika yang tidak pernah sholat jadi mau sholat, yang tidak mau zikir jadi mau zikir, itu saja. Selebihnya ya nanti kita berdoa bersama-sama, hasilnya nanti kita pasrahkan pada Allah. Itu aja yang paling penting. Jadi sebenarnya juga dengan adanya hal ini juga saya jadi senang. Jadi senang karena dengan hal semacam ini nanti orang datang ke sini karena ada apa-apanya gitu. Mereka menganggap saya sakti atau bagaimana gitu. Tapi ya benar-benar apa adanya. Dari mana? Dari depan Loduyung. Baratnya alun-alun. Alfa ke utara. Namanya siapa? Channelnya apa orang? Orangnya. Orangnya Suyanto, channelnya juga Suyanto. Kapan datang dari Malaysia Ibu? Semalam kan? Semalam. Kan sama saya gitu. Di Huruf Bandara. Jauhnya. Jauh 6 jam 6 jam dari Bandara Juanda ya, Surabaya. Senang je, insya-Allah senang sampai. Malam kan makan di warung sampai malam sama saya juga ini sama rame-rame. Kita rame-rame. Lalu itulah dikatakan. Dulu saya tak faham apa yang saya. Nanti selagi tengok punya ni kan, oh, jadi dekatnya. Insyaallah. Gitu, amin doa. Yang penting saling mendoakan aja. Seperti yang dicontohkan baginda Rasul. Yang penting kamu silaturahmi, saling mendoakan.
Nanti aku sholat maghrib ya. Ya, insyaAllah. Ayo kita. Iya saya. Satu. Dua nih. Belakang masih satu. Ini didudukin. Nah. Ayo gendong. Aduh. Mau gendong? Ayo. Ayo. Bersama nih penumpang Zainun gitu. Alhamdulillah busnya masih istirahat dulu, habis itu sholat maghrib. Nah ini yang ibunya. Sampai sini.